Salam, saya Friska Natalia Pauno dengan NIM 2021 031054 mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Cendrawasih. Kali ini saya akan membahas tentang subjek-subjek hukum internasional. Apa itu subjek hukum? Subjek sendiri adalah pelaku hukum, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi subjek hukum adalah pelaku hukum. Pelaku hukum ini memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut hukum yang berlaku. Dalam hukum internasional, subjek hukum internasional sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut hukum internasional yang berlaku. Di sini ada beberapa subjek hukum internasional. Yang pertama, apa itu subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, negara. Negara ini juga merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Yang berikut, organisasi internasional. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang berikut adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Yang berikut adalah pemberontakan. Pemberontakan memiliki ruang lingkup yang terbatas. Menurut hukum perang, kelompok pemberontakan menjadi subjek hukum internasional. Yang berikut individu. Di sini individu sebagai manusia juga termaksud dalam subjek hukum internasional. Yang berikutnya adalah jenis-jenis wilayah negara. Yang pertama, wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan laut yang berada di dalam wilayah suatu negara. Yang berikutnya wilayah udara. Wilayah udara merupakan ruang udara yang berada di atas permukaan wilayah, daratan, dan lautan suatu negara. Yang berikutnya wilayah daratan merupakan tempat permukiman dan penyelenggarakan pemerintahan yang dapat diukur dengan penetapan batas alam. Yang berikut wilayah ekstrateritorial. Kawasan yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meski letaknya di negara lain, contohnya gedung kedutaan besar suatu negara. Pemerintahan suatu negara. Negara harus memiliki badan pemerintahan. Badan pemerintah negara pun begitu bervariasi sesuai dengan bentuk dan sistem pemerintahnya. Umumnya badan pemerintahan meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, jus sanguinis atau menurut garis keturunan. Yang kedua, jus soli atau menurut tempat kelahiran. Yang ketiga, naturalisasi, diperoleh atau diakui sebagai kewarganegaraan setempat. Yang berikutnya, kemampuan negara untuk melakukan hubungan kerja dengan negara lain. Di sini pengakuan dari negara lain. Yang pertama, menurut secara de facto dan secara de jure. Selanjutnya, hak-hak dan kewajiban negara. Hak atas kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri. Yang berikutnya, kewajiban. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan disiplin di negara lain. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya. Semoga materi yang saya paparkan bisa bermanfaat.